Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang nikmat utamanya adalah kita baru saja melakukan salat berjamaah. Ini kenikmatan yang besar di antara kenikmatan-kenikmatan yang lain, karena memang kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah adalah lewat salat kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita lanjutkan kajian kitab Hikam pada hikmah yang ke-17. Setelah kita di kesempatan yang lalu itu melompat ke hikmah agak jauh gitu, mengingat kesempatan atau momentumnya lah ya, disesuaikan dengan keadaan. Nah, sekarang ini normal kembali. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sampai pada hikmah yang ke-17 sebetulnya. Nah, cuman malam ini kita review sedikit, kita akan ulang sedikit, insyaallah ya. Makasih Mbak Nabi. Saya langsung saja bacakan hikmah yang ke-17 ini. Nah, itu terang lagi enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Nah, gitu ya. Ini sebelum kita bahas maknanya, kita akan disuguhkan dengan hikmah yang nanti kita akan bahas. Ini adalah masih berkenaan, karena di awal-awal hikmah ya, itu berkenaan dengan seberapa jauh kita itu mengenal Allah. Jadi itu, jadi di penggalan-penggalan awal hikmah ini, hikam ini adalah berkaitan dengan seberapa jauh kita mengenal Allah. Jadi seberapa jauh itu, karena sikap-sikap nanti yang diambil yang sesuai dengan hikmah nanti ini gitu ya, itu berkenaan dengan seberapa jauh seorang hamba itu mengenal Allah ya. Itu seperti itu. Semakin baik dia mengenal Allah, maka akan semakin sesuai dengan hikmah yang disampaikan ini, yang ditulis ini. Itu ya. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan karakteristik agama, karakteristik Islam. Yang pertama adalah pengenalan kepada Allah, yang kedua ini kaitan seberapa jauh kita menerapkan karakteristik Islam. Kita tahu semuanya bahwa datangnya agama ini adalah untuk memerangi kejahilan, gitu ya, untuk memerangi itu, untuk menghilangkan itu, karena memang agama turun untuk mengkoreksi itu, mengkoreksi kebodohan manusia, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter Islam yang kemudian berkenaan dengan hikmah ini berkenaan dengan bahwa agama ini adalah menganut
prinsip keseimbangan. Secara umum dunia dan akhiratnya dapat agama ini, fid dunya wal akhirah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Itu dapat dua itu. Jadi pertama adalah keseimbangan begitu. Kemudian yang berikutnya memerangi kebodohan, yang berikutnya adalah pengenalan kepada agama. Sehingga hikmah itu, hikmah yang sekarang kita akan bahas berkenaan dengan itu. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah ini penulis kitab Al-Hikam menyampaikan hikmah yang ke-17 ini. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit ya Pak ya. Jadi ada dua penggalan secara umum ini ya, yaitu penggalan man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu fihi dengan ma taraka minal jahli syai'an. Gitu, dua penggal itu berkelindan, dua penggalan ini saling memberikan arti. Yang pertama mungkin sebagaimana di hikmah yang lalu kita bisa ketahui ya maunya penulis ini apa gitu ya, maunya penulis ini apa, atau sikap yang diambil mestinya apa, itu biasanya di akhir. Penulis memang khas gitu. Jadi kita akan bahas dari akhirnya. Man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu fihi. Jadi di sini artinya siapa yang menginginkan sesuatu terjadi pada waktu di mana Allah belum memunculkannya, belum mengadakannya, gitu. Ya, jadi ini kondisi di mana ada orang menginginkan peristiwa, proses itu terjadi di saat Allah, ya, di saat Allah itu belum memunculkannya. Itu kondisi orangnya begitu. Ya, artinya ada manusia yang menginginkan sesuatu terjadi padahal Allah belum mengadakannya gitu. Nah, itu istilahnya itu potret beliau terhadap manusia itu ada yang begitu. Ada yang orang dia menginginkan sesuatu terjadi di saat Allah belum menunjukkannya. Itu ininya apa namanya itu? Pengamatan beliau ada dari sikap orang yang kayak gitu. Ya. Nggak tahu ya di kita ini ada apa enggak, yang jelas ini amatan beliau begitu ya. Man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu fihi ya, ada orang yang begitu tuh ya, ada orang yang begitu. Kira-kira kalau pertanyaannya terjadi enggak tuh kita ingin sesuatu sementara Allah belum memunculkannya? Jawabannya pasti nggak mungkin terjadi, gitu. Nggak mungkin terjadi, nggak mungkin tercapai itu keinginannya kalau memang keinginan. Kalau belum Allah mewujudkannya, gitu kan ya, belum mewujudkannya, pasti nggak terjadi itu. Apapun itu, nanti mau apa, bisnis, bekerja, belajar atau apalah semua begitu ya, ada di mana orang menginginkan sesuatu yang Allah belum memunculkannya, belum menampakkannya, belum mewujudkannya. Tercapai nggak kira-kira? Jawabannya pasti nggak tercapai dong, karena tidak mungkin sesuatu tercapai kecuali Allah memang memunculkannya. Nah, itu bisa terlihat sekarang. Kita masuk ke penggalan yang pertama, ma taraka minal jahli syai'an.
Nah, kalau orang kayak gini, kalau dibilang bahwa kemudian mohon maaf, apa kalau di sini kalimatnya adalah bodoh sih. Gitu. Kira-kira tuh, kalau misalkan kita menginginkan sesuatu yang Allah belum munculkannya, kira-kira terjadi nggak? Nggak terjadi. Orang itu memaksakan juga, kira-kira orang itu gimana? Nggak ngerti. Kita pakai ringan aja ya, kalau bodoh terlalu kuat, belum mengerti. Itu orang itu belum mengerti berarti. Ya, belum mengerti. Mengerti tentang apa? Karena ini kaitan dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah, berarti belum mengerti tentang bahwa Allah tuh punya kehendak, Allah tuh punya pengaturan, Allah tuh punya desain, Allah tuh punya penentu gitu. Maka kalau misalkan orang ini menginginkan sesuatu yang memang Allah nggak munculkan, mohon maaf ya, percuma gitu. Usaha yang dilakukan juga percuma gitu kan. Itu kurang lebih begitu deh ya. Memaksakan diri untuk itu ya percuma, nggak bakalan terjadi. Maka dari itu dikatakan ma taraka minal jahli syai'an. Ya, bahkan sampai di sini kalimat diterjemahkan oleh banyak orang, tiada tersisa kebodohan bagi orang yang begitu tuh. Jadi mohon maaf ya, ketidakmengertian itu berkelipatan gitu. Kalau ketidakmengertiannya berkelipatan, kenapa? Karena tadi memaksakan sesuatu terjadi sementara Allah enggak berkehendak gitu. Ya, nah kira-kira kalau begini sikap yang paling tepat kayak apa nih? Gitu ya. Ada kalau gitu katanya Pak Haji nggak usaha kita mau gitu ya. Nanti juga apa yang gitu sih kalau Allah belum nggak dapet keting ya, mending kita nggak usaha dah gitu ya. Kayak gitu kan. Akhirnya orang aja ya kan, lihat siang malam usaha nggak dapet ya kan, kita diam aja lah gitu. Kira-kira sikap begitu tuntutan dari hikmah ini apa bukan? Kalau begitu udah tinggalin aja, kita nggak usah ngapa-ngapain, yang penting kita mah sholat rajin dan sebagainya gitu ya. Udah nggak usah sain ya, Pak Lurah nggak usah nanem macam-macam. Duduk aja gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Tentu bukan itu kan, tentu bukan itu sikapnya mensikapi dengan benar hikmah yang ini gitu. Iya, memang kemudian sesuatu yang kuusahakan itu nggak akan terjadi kalau misalkan Allah nggak menjadikan itu. Iya betul, tapi apakah kemudian semua sebab itu kita tinggalkan? Nah, gitu ya, apakah kemudian kita tinggalkan tuh sebab itu? Ya enggak. Kalau di sini saya perhatiin subhanallah ya, banyak rajin bahkan dari rajin jalan, rajin macam-macam kan itu ya. Nah itu apakah kemudian nanti juga kalau misalkan sakit aja lah, nggak perlu jalan-jalan gitu kan, kira-kira gimana? Ya kan? Tentu bukan itu gitu. Yang ada ya jalan-jalan, olahraga, makan-makan teratur. Iya begitu, terus saja lakukan itu semuanya. Gitu. Dan bahkan sikap seperti itu adalah sikap yang kemudian mengaplikasikan ini. Kita. Kenapa? Karena memang sama sekali kita tidak tahu apa yang Allah inginkan akan terjadi, kita tuh nggak tahu gitu. Itu menjadi pegangan Allah, rahasia Allah gitu. Sementara kita apa? Lakukan saja. Ya, untuk kesehatan ya ada olahraga, ada makanan, ada pola hidup sehat, gitu kan. Untuk apa namanya, mencari ilmu ya belajar. Untuk apa namanya, memperoleh ongkos untuk hidup dan biaya lain-lain ya harus usaha gitu. Ya itu aja lakukan. Kan gitu ya. Lakukan. Bahkan perencanaan dilakukan bukan berarti harus hilang. Pokoknya kalau gitu nggak usah berencana lah.
ya pokoknya jalan-jalan aja gitu kan, sehingga apa, nggak berlaku yang namanya ada planning macam-macam tuh ya, sehingga apa, ntar juga nggak terjadi ada planning tergantung Allah gitu ya. Secara ini sih nggak salah tuh kelihatannya, tapi kemudian dampaknya luar biasa gitu ya, umpamanya tanpa perencanaan dalam usaha ribet juga gitu ya, asal jalan aja gitu, nggak, tentu bermasalah di situ gitu ya. Ini untuk hikmah yang ke-17 itu begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ada orang yang menginginkan sesuatu peristiwa, kejadian, keadaan terjadi di waktu yang belum Allah munculkan, maka itu termasuk orang yang dikatakan ma taraka minal jahli syai'an. Jadi ini apa ya, tidak mengerti banget lah gitu. Saya enggak menyebut bodoh sekali, enggak enak gitu, tidak mengerti sekali kalau misalkan kita memaksakan sesuatu yang memang terjadi gitu Pak ya. Ini hikmah yang ke-17. Kalau nggak salah ini ngulang sih di pertemuan yang lalu sudah ya. Nah, adapun kemudian usaha-usaha yang kita lakukan dan sebagainya, lakukan saja gitu ya. Tapi kemudian masalah kan kadang-kadang kita punya ini nih, pengennya tahun ini, pengennya bulan ini, pengennya pekan ini, kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa. Kalau terjadi alhamdulillah gitu ya. Kalau terjadi perencanaan itu alhamdulillah, kalaupun nggak terjadi alhamdulillah juga, karena boleh jadi itu menjadi pilihan Allah untuk masalah waktu, kapan dan sebagainya mah begitu. Kenapa? Karena pasti pilihan Allah itu sudah dengan ilmunya gitu kan. Di ini dulu di awal-awal kajian hikmah kita sampai itu insyaallah ya. Nah kemudian beranjak ke hikmah yang ke-18, itu hikmah yang per-17 itu. 18 apa? Nah 18 ini menjadi jawaban atas hikmah yang ke-17. Apa itu? Ya, apa itu? Kalau ini mendahulukan sikap dulu, ya. Kalau gini sikap dulu. Kalau yang tadi adalah mendahulukan akibat, ya, atau sebabnya dulu. Kalau kemudian ya, kalau sikapnya belakangan, kalimat belakangan. Ini kalau ini sikapnya adalah di awal. Apa itu? Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Apa itu? Menggantungkan pekerjaan, perbuatan kepada kalau waktunya luang, ya, pada waktu luang gitu. Artinya gini, ada pekerjaan yang harus dikerjakan hari ini, ya, nanti aja gitu, dibesokkan. Nanti nunggu apa? Nunggu faragh itu luang gitu ya, nunggu uang ini lagi sibuk nih sekarang ya, lagu luang begitu ya, begitu ya. Maka dikatakan ya, min ru'unatin nafsi, itu adalah kesombongan jiwa ya. Jadi menunda pekerjaan nanti, ditunggu ketika waktu faragh. Waktu faragh itu waktu luang gitu ya, lagi sibuk ya gitu, nggak dikerjakan, nanti kalau istilahnya itu ya nunda-nunda lah begitu persisnya ini ya, gitu, nunda waktu faragh itu nanti gitu. Itu sikapnya begitu. Beliau melihat ada nggak? Oh ada yang begitu, nunda-nunda, istilah kita menembak, tar gitu ya, nunda gitu ya, nah, nunda itu. Nah ini min ru'unatil nafsi, bagian dari kesombongan
Kok bisa jadi kesombongan? Menunda waktu jadi kesombongan. Ada nggak di situ makna tersirat dari menunda itu? Apa kira-kira? Ketika kita menunda sesuatu di tunggu waktu faragh, pertanyaan pertama kemudian menjadi kenapa menjadi sombong itu adalah, pertama, apakah iya ke depan nanti itu ada waktu faragh? Itu satu, waktu faragh, waktu leluasa, emang iya ke depan ada. Lalu sekarang umpamanya kenapa kemudian dibuat sombong? Karena yang tahu besok itu siapa? Yang tahu besok itu siapa? Tidak ada yang tahu, gitu ya. Tidak ada yang tahu besok itu. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, begitu, nggak ada yang tahu itu. Gitu. Kalau misalkan kita begitu, berarti ada ru'unah di sini, ada kesombongan. Sombongan di mana? Kenapa? Karena kita bertempur dengan apa? Bukan dengan diri kita, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Yang punya waktu, yang punya kesempatan, yang punya segalanya. Itu kan? Yang punya segalanya, yang pengaturan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu itu. Kalau misalkan sekarang umpamanya kita sikap begitu, berarti ada yang tercederai gitu, pemahaman kita tentang itu, satu gitu. Ada yang tercederai bahwa kemudian Allah sebetulnya yang menentukan kapan besok iya terjadi atau tidak gitu. Ya itu makanya di sini ya kerjakan hari ini, kerjakan gitu. Jangan kemudian nunggu besok. Itu satu kesombongan. Yang berikutnya, yang kaitannya kenapa disebut itu, kayak gini, kayak bahwa kemudian kita, kalau tadi kan kejadian prosesnya, peristiwanya, ada apa tuh dia waktu luangnya. Yang berikutnya adalah umur kita. Umur kita ini memang akan sampai pada waktu faragh itu gitu. Itu kan enggak, karena bukan kita yang kelola diri kita, yang mengatur ini bukan kita, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan bertempur dengan itu gitu. Kita bertempur dengan kehendak Allah atas kita gitu. Kalau atas pekerjaan, iya, atas kita pun sama begitu. Tuh ya. Jadi ini kalau misalkan seperti itu kelihatan bahwa kemudian kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada sekarang ini, nunggu nanti, itu dikatakan itu, ya kan? Atau bahasa kita barangkali kalau sombong ini ya, belagu, belagu, ya gitu, ya belagu. Jadi nggak dikerjakan hari ini, nunggu nanti, gitu, nunggu waktu faragh, waktu luang. Ya pertama adalah iya luang atau tidak sih besok. Kemudian kita sendiri, iya waktu luang kitanya ada apa enggak sekarang, umpamanya masih ada atau tidak. Jangan-jangan enggak ada, kan gitu ya, jangan-jangan enggak ada. Maka dikatakan orang seperti ini adalah orang yang sombong begitu, orang-orang yang ya tadi belagu gitu ya. Nah ada yang ungkapan dari Imam Syafi'i ini berkaitan dengan ini. Dikatakan beliau tuh, wala uakhiruhu syughlal yaumi an kasalin ila ghaddin inna yaumal ajizina ghadd. Dikatakan bahwa aku tidak akan mengakhirkan pekerjaan hari ini kepada besok. Ya, kepada besok, karena besok adalah harinya pemalas. Aku tidak akan mengakhirkan pekerjaan hari ini kepada besok hari. Kenapa? Hari ini besok, kata-kata besok itu adalah harinya pemalas, kata Imam Syafi'i. Sehingga memang ada yang sekarang ya itu kita kerjakan. Istilahnya kita nggak berpikir yang jauh, ya berpikir yang bukan di wilayah kita sebetulnya itu. Masalah besok, masalah itu tuh bukan wilayah kita.
Wilayah kita adalah al-an, sekarang. Allah kasih kesempatan, fursah sekarang tuh ya ini gitu. Kayak sekarang saya sekarang umpamanya kesempatan sama pengurus masjid untuk menyampaikan baca ini. Ya ini gitu. Ke depan berikutnya nggak tahu gitu. Sekarang adanya ini ya lakukan ini gitu. Ya itu kayak gitu. Makanya juga ini latihan ya dalam sholat. Contohnya dalam sholat sih. Sebetulnya tuh kenapa namanya sholat itu dikerjakan pada waktunya gitu. Ala waktiha itu kan pada waktunya. Karena memang untuk latihan melakukan sesuai dengan waktunya gitu. Ini luar biasa. Bahkan ada ada orang barat sih gitu ya, dia merumuskan ada 8 habit kebiasaan. Di antara 8 ada 1 disiplin. Ada 1 disiplin. Dikatakan kata penulis itu, disiplin itu adalah membebaskan. Kalau dilihat kan disiplin kan nggak bebaskan biasanya, malah mengekang kan, nggak boleh ini nggak boleh itu sesuai dengan waktunya kan gitu kan. Tapi kata penulis itu disiplin membebaskan. Apa maksudnya? Contoh sekarang gini, kita disiplin sholat. Disiplin sholat nih ya, setiap waktu kita disiplin sholat di awal waktu ya begitu. Lalu apa? Berbeda nggak dengan orang yang kemudian, mohon maaf ya, dia belum sholat ya, dia belum sholat, katakanlah bentar lagi isya ya, belum sholat maghrib, nggak di awal waktu sholatnya, kemudian di mana? Di ujung. Kira-kira gimana sholatnya? Buru-buru kan, khawatir datang waktu isya kan. Coba kalau misalkan dia ada awal waktu, maka apa? Dia punya spare waktu dari mulai setelah maghrib sampai ke isya, bebas itu. Plong kan Pak? Setelah kita melakukan itu, setelah disiplin itu, maka plong waktu kita. Itu makanya ada bapak polisi ya kan, biasa disiplin tuh gitu kan. Disiplin datang itu akan membebaskan. Coba kalau misalkan terlambat, nggak bebas berikutnya gitu. Nah berikutnya apa lagi mamanya sekarang kalau kaitannya dengan waktu jangka panjang sholat kita tadi, disiplin sholat tek gitu. Alhamdulillah kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik sholat kita, enak ya kesananya, enak. Tapi kalau misalkan sekarang nggak disiplin dalam sholat, nyangkut Pak, ketika dihisab itu enak aja lu, ini bolong sholatnya, nggak nyaman tuh. Saat kemudian kalau nggak disiplin dalam sholat, berikutnya pertanyaannya wah dalam tuh, hari ini nggak sholat nih, kenapa nih? Ya kan, sementara di sana nggak bisa kita berkilah apapun, nggak bisa, udah tahu ada catatannya. Aduh gini enak aja, catatannya udah ada rapi, nggak gitu, sengaja inti nggak sholat, males, memang males. Gitu kan jadi lama tuh. Coba kalau misalkan rapi, sholatnya rapi, bebas sudah ya kan, bebas dalam pengertian udah bagus semua ini sholatnya, tinggal yang lain-lain urusan sama orang lah nih, masalah ibadah gitu tuh kelar semuanya, tinggal masalah orang ya kan, adalah masalah sedikit dengan orang nih. Masalah apa? Masalah tanah. Tanah yang geser tuh, aturan buat jalan diambil. Contoh ya, itu tuh ya, nanya lagi mau kenapa itu, kayak pengen tinggal di dunia aja yang lama gitu kan, diambil tanah jalan. Lumayan setengah meter juga tuh kan gitu kan, lama tuh begitu gitu. Nah gitu ya Pak ya, jadi setiap disiplin itu membebaskan. Sekali lagi, maka kalau misalkan sekarang kita waktunya pas begitu, ada kesempatan yang kita kerjakan, kemudian nggak nunggu waktu luang, akan punya kebebasan berikutnya yang luar biasa. Kita akan memanfaatkan itu semuanya. Maka dari itu hikmah ini berpengaruh kemana-mana sebetulnya ya. Di antaranya
bab ketaatan kepada Allah, jangan nunggu nanti, tapi kemudian sekarangnya ada, sekarang ya sekarang lah gitu, lakukan. Yang kemudian nunggu entar mah bukan waktu kita, tapi waktu yang punya Allah kapan, gimana prosesnya dan sebagainya, itu serahkan ke Allah. Yang kita punya adalah al-an, sekarang, ya kan, ayeuna keneh gitu kata orang Sunda. Sekarang ini udah kerjakan, udah itu, jangan kemudian yang lain-lain gitu. Nah ini hikmah ini kalau apa ya istilahnya, kalau digabungkan dengan tadi, dengan 8 kebiasaan, nyambung gitu ya, bahwa kemudian ada di antara kebiasaan baik itu adalah disiplin gitu. Nah ini untuk mendisiplinkan itu yang kadang-kadang kalau misalkan kita nggak ingatkan, lupa ya, ketika lupa ya sudah, kita menanggung risiko dari keterlambatan apapun gitu ya. Kalau di pelajar jatuhnya ya SKS, mau ujian baru belajar kan, berat itu ya, baru ujian baru belajar gitu kan, udah gitu bagian itu ya, itu buat pelajar begitu ya. Sekarang umpamanya ya insya Allah kita nikmati aja kan, mohon maaf ya, umpamanya kita ya sudah istilahnya udah walaupun insya Allah sih nggak ada terlambat ya, kita sekarang baru belajar gitu. Mungkin kalau misalkan kalau kita coba dulu ya waktu kecil ngajinya nggak kabur gitu, sekarang udah jadi, contohnya gitu kan. Ada tuh kadang-kadang suka berpikir kita sebagai orang tua gitu, baru belajar, orang udah kemana-mana gitu ya. Tapi ya bukan berarti untuk menyesali, tapi untuk pelajaran buat kita gitu, bahwa kemudian begitulah ya, kalau misalkan kita menunda lagi kesempatan sekarang ya begitu gitu ya. Baik, bisa jam 9. 7:09, alhamdulillah masih ada ya, sehingga bisa nyambung ke berikutnya. Ini biar kelar soalnya ntar ada 260-an kalau nggak dicepetin nggak kelar-kelar sampai tahun berapa juga ini mah. Baik ya, sekarang yang ke-19 ya, yang ke-19. Nah kalau ini kaitan, yes, ini sebetulnya yang saya bacakan ini berkelindan dari mulai 17, 18, 19 sampai 20 ini berkelindan sehingga saling berhubungan. Yang tadi yang 17 ke 18 artinya bahwa kemudian iya ya, bahwa di 17-nya bahwa ya kita menginginkan terjadi sesuatu yang belum Allah munculkan, itu bagian dari kebodohan juga. Yang berikutnya adalah kesombongan karena tadi udah ada nggak dikerjain gitu ya, udah ada nggak dikerjain gitu contohnya. Kalau yang tadi yang belum ada pengen gitu, nyambungnya begitu. Yang belum ada dipengen ya nggak bakalan terjadi, yang ada entar itu kan gimana gitu ya. Akhirnya dua-dua sikap ini nggak tepat. Yang ada adalah ya udah adanya ini ya ini gitu ya. Ya sunah makan kan gitu katanya, makan tuh ambil pakai tangan kanan makan, dan ambil yang terdekat, jangan yang jauh gitu. Mirip-mirip begitulah gitu ya. Nah dua itu berkelindan. Nah berikutnya untuk yang ini sama juga berkaitan dengan sebelumnya. Kalau ini gini, kita bacakan apa namanya hikmahnya. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Nah ginilah kurang lebih ya, kita singkat aja di sini. Ada suasana begitu kan, kita pengennya begini, ini tambahan berikutnya. Kita tadi ya, kita
sudah memenuhi hikmah yang pertama. Artinya bahwa kemudian kita tidak mengharapkan sesuatu yang di luar keinginan, gitu kan? Kita lakukan saja apa yang ada, gitu. Di waktu yang tepat juga. Tapi ada kalanya kemudian kita pengen sesuatu yang lain dari yang ada ini, gitu. Pengen sesuatu yang lain dari yang ini. Itu kata yang hikmah berikutnya, jangan itu. La tadlub, jangan itu, jangan minta kayak gitu. Di luar apa? Di luar yang seharusnya, gitu. Contoh sih gini sederhananya. Mamanya perempuan waris itu berapa dari pria? Ya kan gitu? 21 kan? Dua canggem, dua apa? Laki-laki 2, perempuan 1 kan gitu. Nah ini nih jangan pengen keluar dari sini, gitu. Ya kan? Udah itu aja pegang gitu ya, pegang itu udah, laki-laki 2 perempuan 1 gitu, udah pegang. Nanti gimana masalah dan sebagainya, udah nanti Allah kok ini ya, apa namanya, ketika umpamanya menurunkan syariat aturan itu sudah dengan perhitungan, sudah dengan apa yang kita pikirkan gitu, harusnya begini kan. Kita kan suka, mohon maaf ya, keminter gitu, mestinya nggak gini nih, mestinya nggak gini nih, mestinya nggak gini kan gitu kan. Mengatur ketentuan gitu ya. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu ya. Udah itu terima saja. Nah ini hikmah yang berikutnya adalah gini, nanti kalau misalkan itu apa namanya, kita semuanya sebagai hamba Allah menerima itu, nanti Allah akan mengubah suasananya gitu, mengubah keadaannya gitu. Kalau misalkan sekarang keadaan ini diubah, maka carut marut gitu. Nah ini sederhananya. Sekarang mungkin kalau misalkan baca-baca berita di barat nih, sekarang ini dia akan kehilangan generasi. Mereka akan kehilangan generasi, nggak punya anak, gitu ya. Mereka akan nggak punya anak, nggak punya generasi berikutnya, penerusnya nggak ada. Yang dapat kabar mamanya di Jepang contohnya, ya di Jepang itu ya mereka lebih baik ditemani oleh binatang begitu ketimbang kemudian mereka menikah sah gitu. Sekarang mereka kekurangan orang gitu. Kalau kita kan masya Allah guyak ya, apa namanya, banyak nih ya kan, kalau dikumpulin Ramadan aja anak-anak di sini pada ngaji banyak banget gitu ya. Nah kalau itu nggak ada. Kenapa? Karena lembaga pernikahan itu dia coba atur sendiri gitu. Ya wajar-wajar saja, ini sekedar bercerita saja bahwa kemudian begitulah kira-kira kalau misalkan kita ingin keluar dari yang Allah atur gitu, akan begitu gitu, akan begitu. Ya kalau bisa alhamdulillah ya, secara apa namanya, secara kenegaraan diatur, mamanya ada dasarnya gitu, ada undang-undangnya, bahkan Pancasila itu meletakkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian berarti berdasar atas beriman kepada Allah dan kepada Allah ya, ketakwaan dan sebagainya begitu, sehingga emang nggak hilang tuh di situ gitu. Bahkan lembaga pernikahan diatur sedemikian rupa, itu kan ya, itu luar biasa gitu. Itu diantaranya ya lembaga pernikahan. Atau mereka umumnya gampang sekarang kan bisa ada bayi tabung lah ya, di bayi tabung bahkan bisa dicampurkan antara sel laki dan pria di luar, ditabung, kemudian setelah kira-kira jadi ditanamkan ke orang itu kan begitu ya. Mungkin sekarang ada kali umpamanya lahir anak tapi kemudian bapaknya nggak ada gitu, bisa begitu di sana, dan kemudian bisa sih mirip siapa aja, karena mohon maaf ya itu diperjualbelikan intinya kan, gitu-gitu contohnya. Itu lembaga pernikahan jadi bermasalah kan, keluarga juga bermasalah gitu. Nah hal-hal begitu nanti tuh karena memang tadi hikmah yang
ke-19 itu istilahnya kita pengen keluar dari yang Allah atur, mengatur sendiri, jangan begitu katanya. La tatlub, jangan cari yang kayak gitu. Udah, terima itu, lakukan itu, bahkan sempurnakan, perbaiki itu. Kalau kurang-kurang, ya kan, ayo cari sampai kemudian nanti ketemu permasalahannya. Nah sekarang lumayan terjadi, dulu inget banget ya, karena terlibat di kegiatan aktivitas keislaman di kampus dulu tahun 90 kita para wanita muslimah yang berjilbab itu sujud syukur di Masjid Al-Azhar karena disahkan tuh tahun itu gitu kan, dibolehkan pelajar menggunakan jilbab gitu. Sekarang kondisinya alhamdulillah semua gitu kan, semua instansi, semua bahkan di berbagai kalangan sudah begitu gitu ya. Sudah, kalau dulu mah jarang banget, jarang banget ya. Kalau naik bis paling 1-2 tuh yang pakai kerudungan begitu. Sekarang mah sudah semua begitu ya, luar biasa dahsyatnya. Itu kan begitu. Pertama menyesakan, berat gitu. Ya diantaranya orang di rumah lah, ya, istri itu ceritanya ya udah cerita dulu ya, waktu masih berjuang untuk pakai kerudungan begitu ya. Ya, itu luar biasa. Nah ketika sabar itu maka Allah akan ubah suasananya sehingga sesuai gitu ya, gitu-gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu ada ya, Bapak dan teman-teman semuanya, alhamdulillah. Itu hikmah yang ke-19. Kemudian sebetulnya saya siapkan juga baca hikmah yang ke-20, cuman waktu kita nggak cukup kayaknya begitu ya. Ini kalau kita coba ramu jadi satu kesatuan antara 17, 18, 19, yang kemudian yang ke-17 itu cerita tentang bahwa kita diingatkan oleh penulis oleh penulis Al-Hikam ini bahwa kita tidak dianjurkan ya, akhirnya mengambil apa yang memang haknya Allah gitu ya, haknya Allah, udah itu kita mau usaha aja. Berikutnya ketika berusaha, udah waktu itu kerjakan itu, jangan kemudian nunggu berikutnya ketika yang ada, udah itu kerjakan optimal, bahkan kerjakannya ya, ngerjakannya optimal. Contoh yang lebih jelas gini, kita mesti wudu. Ada dalam syariat Islam tuh kita mesti bersih-bersih, toharoh kan, najis diantaranya gitu kan, najis diantaranya. Kita buang air di kamar sana gitu kan. Kalau sekarang di sini kerannya itu sudah disesuaikan kan gitu ya. Sebelum ini kan ngucur gitu ya, sehingga nggak gampang diatur. Nah sekarang mungkin disempurnakan tuh dengan begitu, sehingga peluang untuk ngacarat kemana-mana itu enggak gitu. Kalau dulu ingat banget saya zaman kecil ya, di musola ya, di langgar sebutnya, di mutajuk gitu, itu di belakang tuh pada ngegantung CD itu. Kenapa? Karena tadi khawatir najis itu pakai sarung itu kan, CD-nya ada di belakang itu, ngegantung anak-anak tuh atau celana itunya tuh. Kenapa? Karena nggak bersih. Tapi kemudian jadi kotor kan, jadi kurang nyaman masjid itu, tempat ibadah itu ngegantung begitu-gituan. Banyak yang iseng teman-teman itu, kadang-kadang diambil tuh ya, namanya bocah lah ya gitu. Nah itu contohnya. Sekarang lebih sempurna, bahkan kalau misalkan di itu tuh udah ada ada penjaga tuh, sehingga nggak ngecerat kan. Nah kayak gitu. Sehingga kalau bagus tuh memang setiap aturan itu perbagus aja, kita cari, gunakan akal pikiran kita untuk menemukan praktek kebaikan itu menjadi lebih baik gitu ya. Itu justru malah itu tantangannya. Nah, jangan kemudian mempertanyakan itu ya, malah kemudian kita bagaimana agar sesempurna mungkin. Allahu a'lam. Ini barangkali yang bisa kita
sajikan pada malam ini, insyaallah mudah-mudahan kalau panjang umur, dan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.